kampungnya untuk mencari ridhonya Allah dan putusan Allah, maka fahijratuhu ilallah wa rasul, maka dia hijrahnya, tindakannya meninggalkan kampungnya itu punya nilai yang lebih ya, dan dia mendapatkan sesuatu yang melebihi apa yang dia lakukan. Selain mendapatkan ridho Allah, dia juga mendapatkan sesuatu yang bersifat duniawi. Makanya saya mengatakan teman-teman yang ada di Korea Selatan ini sebetulnya semua bisa disebut sebagai muhajirin ya. Orang-orang yang hijrah, dalam pengertian orang-orang yang meninggalkan kampung. Kalian semua ini adalah orang-orang yang meninggalkan kampungnya masing-masing, meninggalkan negara. Nah, itu yang paling penting adalah Anda harus menata niat. Kalau niat Anda di sini mengejar won saja, tentu saja Anda akan mendapatkan tujuan itu. Tetapi rugi sebetulnya kalau sekedar itu saja. Mending sekalian niatnya ditata yang benar, mendapatkan won, tapi juga mendapatkan lebih dari sekedar won, yaitu mendapatkan sesuatu yang bersifat non duniawi, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kalian di sini semua memberikan contoh tadi, itu kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, kembali yaitu Anda selain di sini mengejar dunia, tetapi juga mengejar sesuatu yang lain. Anda bisa memberikan gambaran potret ya yang baik tentang agama Islam kepada orang-orang di Korea Selatan. Kalau orang-orang Korea Selatan di sini mendapatkan citra yang baik tentang Islam Indonesia, ya, Islam Nusantara sekarang istilahnya, maka itu sesuatu yang nilainya, pahalanya besar sekali. Anda mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mendapatkan ridho Allah karena Anda meniatkan kehadiran Anda di sini, teman-teman semua, meniatkan bukan sekedar hanya untuk mencari dunia, tapi juga mencari ridho Allah dengan menunjukkan esensi ya, atau inti dari ajaran Islam, yaitu berupa akhlak yang baik. Karena Nabi bersabda, nama itu kita menerima makarimul akhlak. Kanjeng Nabi itu diutus ke dunia ini sebetulnya untuk menunjukkan akhlak, makarimul akhlak, akhlak yang baik, akhlak yang mulia kepada orang di luar Islam. Kalau kita bisa melakukan itu, maka ini kontribusi sumbangan yang luar biasa ya. Walaupun mungkin sumbangan ini tidak kelihatan mentereng atau gemerlap ya, karena tidak ada yang menyorot di media massa, tetapi sesungguhnya itu kontribusi yang besar. Dengan cara seperti itu Anda bisa melakukan koreksi terhadap persepsi buruk tentang agama Islam yang sekarang muncul di sebagian kalangan di luar Islam. Saya tidak akan menyampaikan banyak-banyak ya. Jadi saya gembira sekali bahwa kegiatan teman-teman Indonesia di Korea Selatan ini luar biasa. Tadi saya kemarin diceritakan oleh Kiai Nuha, mungkin NU di Korea Selatan ini salah satu NU yang paling aktif ya, paling konsisten kegiatannya. Mungkin juga satu-satunya NU di luar negeri yang punya terbangan, saya kira. Mungkin nggak ada di tempat lain ya. Jadi dan guyuhnya atau gotong royongnya itu
rasanya sama dengan di Indonesia ya. Jadi inilah potret warga Nahdliyin yang di Indonesia ya seperti kalian di sini ini. Jadi ini luar biasa. Jadi saya senang sekali karena keaktifan teman-teman untuk mengikuti kegiatan di masjid seperti ini ya. Ini luar biasa. Ini juga akan punya sumbangan yang penting untuk memberikan gambaran potret ya kepada penduduk-penduduk di Korea Selatan sini tentang Islam yang benar ya, Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang membawa rahmat. Dan syukur-syukur ya alhamdulillah kalau seandainya kehadiran teman-teman di sini membawa potret Islam yang membawa kasih sayang, yang membawa akhlak yang baik ini bisa membawa penduduk Korea Selatan kemudian mereka tertarik masuk ke Islam. Amin. Itu tentu kita akan senang sekali, berharap itu terjadi. Karena salah satu, ini tambahan sedikit ya, salah satu kekurangan, kalau boleh disebut kekurangan dari Islam di Indonesia, bedanya dengan teman-teman Muslim dari tempat lain seperti misalnya India atau Pakistan, itu adalah dalam satu hal ini. Teman-teman India dan Pakistan itu mereka ketika mereka membawa gerakan-gerakan Islam ke berbagai negara, itu mereka mampu membuat atau menarik perhatian penduduk-penduduk setempat dan mereka bisa membangun komunitas Islam dari orang-orang setempat. Jadi misalnya seperti Jamaah Tabligh atau ada banyak sekali gerakan-gerakan Islam dari India, Pakistan itu ketika mereka pergi ke luar negeri, mereka bisa menarik orang-orang setempat masuk Islam dan kemudian mereka sendiri menjadi tokoh-tokoh gerakan Islam setempat. Karena memang Islam di Korea Selatan misalnya itu tidak bisa didakwahkan secara efektif kalau bukan orang Korea sendiri yang masuk Islam. Nggak bisa. Sama dengan misalnya di Amerika misalnya, itu Islam tidak bisa didakwahkan dengan efektif kalau tidak oleh orang Amerika sendiri. Karena kalau Islam itu didakwahkan oleh mereka, sama dengan Islam di Jawa dulu. Islam itu dibawa oleh para dai-dai, para sufi-sufi dari Persia, dari Arab, dari India ke Indonesia. Kemudian dipeluk oleh orang-orang setempat, oleh orang Jawa. Dan orang Jawa sendiri yang kemudian mengambil alih tugas untuk mendakwahkan Islam sesuai dengan rasa orang Jawa. Ya. Kalau seandainya yang mendakwahkan Islam di Jawa itu bukan orang Jawa, bukan Wali Songo misalnya ya, itu belum tentu Islam itu bisa menyebar di Jawa seperti yang kita saksikan sekarang. Tetapi karena Islam itu berhasil didakwahkan ke orang Jawa dan orang Jawa kemudian memeluk agama itu, kemudian Islam ini dibungkus dengan kebudayaan setempat, pakai wayang, pakai bahasa Jawa, pakai simbol-simbol orang Jawa, bahkan tradisi setempat seperti selamatan ya, yang itu kan dulu orang-orang Hindu yang mempraktekkan itu. Selamatan apa, kalau orang meninggal ada perayaan tumpengan apa 7 hari, 40 hari, 100 hari, itu semua kan sebetulnya tradisi yang dulunya dibawa atau dipraktekkan orang sebelum Islam. Tapi kemudian itu diambil alih oleh para wali-wali ini, diisi dengan kalimat syahadat, diisi dengan surat Yasin kan, diisi dengan tahlil, diisi dengan burdahan, manakib semuanya. Lalu orang Jawa ini melihat agama Islam itu, mereka menganggapnya bukan barang asing. Islam ini, ya ini orang Jawa, ini sama dengan kebudayaan Jawa. Nah, perlu Wali Songo dari Korea Selatan.
Tadi perlu wali songo dari Korea Selatan. Perlu wali songo dari, ya nggak perlu songo, 3 juga cukup lah ya. 1 juga cukup. Jadi harus ada orang setempat yang mendakwahkan agama di sini dan tahu kebudayaan orang Korea, ngerti bahasa mereka, ngerti simbol-simbol orang Korea di sini, dan mungkin juga bisa membuat Islam ini dibungkus dengan rasa Korea. Ada kimchinya gitu kan. Jadi rasanya rasa Korea, bukan rasa dari luar. Karena kalau rasa dari luar itu orang Korea tidak akan merasa serak. Kalau tidak didakwahkan sendiri oleh orang Korea, maka Islam ini tidak bisa masuk dengan mendalam. Ini tantangannya. Karena itu harapan saya teman-teman ini ya, walaupun tadi itu zaman hajaro atau ila dunia al-mura'atin yang kedua, tapi walaupun ngejar won tapi juga ngejar yang lain ya. Mengejar yang lain, mencari ridho Allah dengan cara mendakwahkan Islam dengan tindakan. Semoga dengan itu kemudian ada orang Korea yang masuk Islam. Amin. Kemudian mereka mendakwahkan Islam kepada orang Korea dengan cara mereka sendiri. Nah itu kalau terjadi, itu nanti akan terjadi akselerasi atau percepatan. Ya. Islam kemudian bisa berkembang di sini. Dan kalau Islam bisa berkembang di sini itu luar biasa. Dan kita membutuhkan Islam dengan berbagai corak yang berbeda-beda. Jadi ada Islam Nusantara, ada Islam ala Cina, ada Islam ala Korea Selatan, ya. Ada Islam ala Jepang. Tentu saja Islam itu satu, ya. Islam itu satu esensinya. Tetapi bentuknya dalam praktek itu bisa macam-macam, karena kebudayaan itu juga penting, dan Islam itu sebagai agama tidak memusuhi budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dia boleh diambil sebagai wasilah, ya, sebagai alat untuk menyampaikan agama ini kepada penduduk setempat. Dan insya Allah teman-teman bisa melakukan itu, ya. Dan saya berharap teman-teman ini makin aktif kegiatannya, makin bertambah masjidnya di sini, makin banyak ragam kegiatannya. Amin. Saya kemarin usul kepada Kiai Nuha, kalau Kiai Nuha itu nggak perlu usul lagi, perintah dia. Ya, beliau saya mencari perlu juga teman-teman ini mendakwahkan Islam mungkin dengan menyebarkan leaflet-leaflet dalam bahasa Korea. Ya, ada teman yang berdiri di depan situ membagikan leaflet kepada orang-orang yang lewat jalan, ya. Dan orang Kristen itu juga begitu cara mendakwahkan, mereka berdiri di mall membagikan Injil, ya. Ya, kenapa tidak teman-teman Muslim melakukan hal yang sama tapi tidak dengan cara yang terlalu mencolok, ya. Membagikan leaflet, informasi sederhana mengenai Islam, ya, dalam bahasa Korea, petikan dari ayat yang kira-kira menarik, ya, untuk orang-orang di luar Islam, ya, sehingga mereka mengerti informasi mengenai Islam. Atau tidak perlu kutipan ayat tapi informasi sederhana, apa itu Islam, siapa itu orang Muslim, dan apa itu NU misalnya, itu perlu dikenalkan dalam bahasa Korea, disebarkan ke orang-orang yang lewat di pinggir jalan, ya. Kalau itu tidak menimbulkan masalah, saya kira itu bisa dicoba, ya, sebagai wasilah. Sekian apa yang bisa saya sampaikan malam ini, semoga bermanfaat, ya. Dan kita besok berjumpa kembali di acara ulang tahun nikahnya Kiai Nuha bersama Gusmus, ya. Gusmus malam ini tidak bisa hadir karena istirahat dulu, ya. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Dan
Sekian ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Pemanasan global. Sajen. Waalaikumsalam. Sajen wara. Iki sajen kok. Ya, gomak dah. Iki aja. Bisa jalan apa, Man? Editan udah editan.